Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi ma'ataitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wali asatidatina wali ikhwanina wa akhwatina wali aqribaina wali man haqqun alaina wali man asan bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Insyaallah kita juga akan melanjutkan pengajian sore kita, ngasuh kita di kitab Syarah Nashihul Ibad, dengan berharap dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan dari seluruh apa yang kita pelajari, sehingga bisa mengantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta yang istiqomah, umatnya istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang di Zoom maupun yang ada di Facebook, insyaallah kita akan lanjutkan sore hari ini pembacaan kitab Syarah Nashihul Ibad di bab Al-Khumasi di makalah yang ke-11 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyata asyarata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika wa faraghaka qabla syaghlika. Bapak Ibu yang berbahagia, ini makalah yang ke-11 dari kitab Nashihul Ibad, Syarah Nashihul Ibad dari bab Al-Khumasi ini dinukil dari hadis Nabi yang cukup populer dalam buku-buku hadis. Dan di Indonesia menjadi sangat populer karena dinyanyikan oleh Rhoma Irama. Jadi ini yang kalau generasi Rhoma Irama ini masih pernah dengar ya apa yang disampaikan, menukil menggunakan dari hadis Nabi ini. Kalau di buku-buku hadis memang berada pada kitab-kitab Syu'abul Iman, itu juga ada disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata, makalah yang ke-11 anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim dari kalimat yang kita populer kata ghanimah. Apa ghanimah itu kan? Jadi igtanim artinya ambillah sebagai ghanimah. Jadi ghanimah itu kan hasil rampasan perang. Hasil rampasan. Ini orang nggak perang kok dapat ghanimah. Artinya mendapatkan sesuatu yang yang bernilai tinggi, mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi berharga. Jadi kata kalau tadi sekali bahwa igtanim ini kalau dari kata dasar yang akrab di telinga kita adalah dari kata ghanimah, itu ya paling gampang gitu. Jadi ambillah ghanimah, jadikan sebagai ghanimah, jadikan sebagai kekayaan. Khamsan 5 perkara ini qabla khamsin, sebelum datang yang 5.
dijelaskan oleh Syekh Nawawi, if'al khamsata asya'a qabla husuli khamsi halatin. Lakukan 5 hal ini, 5 perkara ini sebelum adanya 5 kondisi. Jadi ini perintah kita dari Rasulullah SAW, dari Nabi, agar kita efektif, efisien, agar kita mampu mengoptimalkan setiap peluang yang kita miliki dengan kebaikan-kebaikan, dengan produktivitas, dengan hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, fid dunya wal akhirah. Nah, 5 perkara sebelum yang 5 yang perlu kita optimalkan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dikatakan menggunakan kata igtanim, jadikan sebagai ghanimah, jadikan sebagai keuntungan. Nah, ini agar kita menerimanya dengan rasa, namanya orang dapat ghanimah itu kan senang. Ini nggak pakai perang kok dapat ghanimah, ya lebih senang lagi. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu, qabla haromika, sebelum masa tuamu. Bifathatain if alit to'ah hala kodratika qabla hujumil kibari alaika. Jadi qabla harum syababaka bifathataini, syabab. Jadi masa muda sebelum masa tua. Jadi ini setiap orang akan mengalami siklus dari lahir, kemudian tumbuh berkembang. Jadi kayak seperti kalau dibikin kurva itu, jadi kurva manusia itu ya gitu ya, dari tumbuh sampai tinggi, dan kemudian akan mengalami decline, penurunan. Jadi kalau yang seringkali yang ada penurunan dianggap sebagai faktor U. Ya, jadi Nabi ingatkan, jadi gunakan, jadi manfaatkan, optimalkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, masa muda itu kalau di definisi masyarakat ini kan sangat berbeda-beda ya. Masa muda itu kalau di sekarang, bahkan kalau di aturan UNESCO ya, muda itu sampai 60 masih muda juga gitu. Ya, tapi kalau yang agak terlambat, wallah alam, menurut saya di kita ini, di dunia hari ini adalah masa anak-anak yang terlalu panjang. Jadi sampai 17 tahun masih anak-anak juga, ini menurut saya kelamaan lah. Jadi begitu orang masa anak-anaknya kelamaan, nanti masa produktif, masa mudanya menjadi terlalu sempit. Nah, kalau di Islam itu kan ya sederhana cara definisi orang dari masuk ke usia dewasa itu kan begitu sudah akil balik, udah masuk dewasa dia. Nah, ini pesan Nabi, optimalkan masa mudamu. Nah, cerita Al-Quran tentang masa-masa muda itu rasanya ceritanya indah gitu ya. Jadi coba kalau di kita misalnya yang kita mudah ingat dalam cerita Al-Quran tentang masa-masa muda. Yang pertama adalah pemuda Kahfi yang terkenal gitu kan. Pemuda Kahfi itu masa muda itu. Atau masa muda lagi yang juga cerita pemuda adalah Nabi Ibrahim. Inna sami'na fatan yadhkuru Ibrahim, ketika masa mudanya heroik gitu ya. Ada lagi masa muda yang yang mendampingi Nabi Musa, qala Musa li fatahu dalam surah Al-Kahfi itu ya. Jadi konotasi muda itu dalam Al-Quran konotasi positif. Nah, kita terjebak di hari-hari ini, muda itu diberikan ruang permisif. Jadi bukan seperti dalam Islam yang justru kita diingatkan agar mengoptimalkan masa muda sebelum tua. Tetapi ada semacam nilai yang dikembangkan di masyarakat, sikap permisif bahwa ketika muda itu boleh melakukan apa saja. Itu yang payah itu. Itu yang rasanya perlu kita koreksi lah, harusnya ya masa muda ini menjadi masa optimal orang dalam kebaikan. Sehingga
Jadi kalau ibarat orang investasi, orang menanam, jadi kalau yang dia tanam itu kebaikan-kebaikan sejak dini, maka insya Allah gitu kan, nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah tua, dia akan bisa mendapatkan hasil dari apa yang dia tanamnya sejak muda. Jadi ini pesan Nabi, if alit to'ah, lakukan kebaikan-kebaikan, kepatuhan, hala kudrotika, dalam keadaan ketika kamu masih mampu. Jadi ya, kemampuan secara maksimal itu kan dimiliki orang ketika masih muda. Kalau sudah tua, udah banyak degeneratif ya. Organ tubuh sudah mulai ada mulai pengurangan fungsi, tidak optimal lagi. Mata sudah mulai pakai kaca gitu kan, telinga udah mulai kurang pendengaran. Tulang-tulang udah mulai gampang loyo, otot-otot, itu masa-masa yang degeneratif yang setiap orang akan mengalami itu. Nah, ini yang kita diingatkan oleh Rasulullah bagaimana mengoptimalkan masa muda itu. Jadi kalau insya Allah kalau sempat nanti ketemu dengan hadis yang tentang 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dilindungi Allah, mendapatkan naungan, tidak ikut kepanasan pada saat tidak ada lagi naungan. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, adalah anak muda yang tumbuh. Jadi yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi ya tentu kita perlu memahami tentang dinamika anak muda ya, karena kalau dibikin garis bentang gitu antara orang muda dengan orang tua. Jadi kalau anak muda itu pengalaman belum banyak, tapi ruang eksperimen masa depannya masih panjang. Sehingga ada kecenderungan ya anak muda itu pemberani. Sedangkan orang tua pengalaman sudah banyak, tapi garis bentang peluangnya ke depan itu makin sedikit. Nah, kalau dibikin garis tuh ya, garis deret. Misalnya kalau orang dikasih rata-rata umur sampai 60. Jadi ketika orang ada di masih jauh dari titik 60, itu kemungkinan itu kan seperti orang yang ruang peluangnya lebih banyak. Nah, begitu, tapi pengalaman masih sedikit. Masa lalunya belum banyak. Nah, begitu nanti orang makin tua, itu kan pengalamannya makin banyak, tapi ruang peluang yang tersedia semakin sedikit. Makanya seringkali kalau orang tua itu ya begitulah sifat tabiat orang tua. Banyak pertimbangan, banyak macam-macamnya. Ya karena tadi pengalaman itu diantaranya akan menjadi hambatan. Nah, kecuali kalau sekali lagi yang membuat orang berani itu ketika memiliki harapan yang lebih besar. Wallah alam ya, ini tentang masa muda ya. Nabi ingatkan ya dioptimalkan masa muda sebelum tua. Dan kalau kaedah bahwa hidup itu untuk nanti ya masa muda ini menjadi masa yang sangat penting untuk fase berikutnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau di romantisnya orang-orang tua itu kan yang ceritakan masa mudanya. Jadi orang ketika sudah cukup senior itu yang diingat ya, yang masa-masa indah itu masa muda. Ya, itulah makanya perlu ketika muda itu menjadi masa yang ya, diharapkan paling indah sepanjang hidup manusia. Oke, kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Dan wasihataka dan sehatmu qabla saqamika, sebelum sakitmu. Jadi antara sehat dan sakit manusia itu ya seperti dua sisi mata uang lah. Jadi kalau orang sedang sakit maka harus hati-hati, warning. Kalau orang sedang sehat maka harus ada warning. Jadi hati-hati kalau sakit. Tapi begitu sakit maka harus optimis, berharap untuk sehat. Nah, ini yang diingatkan pada nasihat yang ke-11 dalam kitab Khumasi ini adalah
Ai if alil amala salih hala sihatika qabla husuli mani'in kamarodin. Jadi wajajuzu qira'atu saqamika bil wajhaini bi fathataini saqamaka au bidhammin fasukunin sukmika. Ai if al amala salih, artinya lakukanlah amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Nah, amal soleh ini, soleh itu bisa maknanya baik, bisa maknanya cocok, bisa maknanya relevan. Dan sekali lagi bahwa kesolehan itu banyak variabelnya ya. Jadi setelah rukun Islam, setelah fardu ain, maka kesolehan, amal baik, amal yang cocok bagi setiap orang, yang relevan bagi setiap orang ini bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta itu. Jadi misalnya yang soleh bagi seorang murid tentu beda dengan soleh bagi seorang ustadz, seorang guru. Yang soleh, amal soleh setelah fardu ain ini ya, setelah fardu ain. Bagi orang kantoran tentu beda amal solehnya dengan orang yang ada di usaha, dunia usaha misalnya, dia di layanan publik atau di wilayah-wilayah. Ini kan masing-masing pekerjaan memiliki fungsi, memiliki ruang yang berbeda satu sama lain. Tapi secara umum misalnya kalau dalam kaidah tentang mana yang lebih bagus dalam amal-amal ya, ada di pertimbangannya, ada amal yang paling banyak manfaatnya bagi sesama, seperti menggunakan merujuk hadis Nabi anfa'uhum linnas misalnya. Nah, itu kan jadi mengukur seberapa sebaran manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Makin banyak manfaatnya bisa jadi itu akan lebih baik. Makanya terkadang ini perlu kita juga perluas ya tentang kriteria atau indikator amal soleh itu. Jadi bisa jadi satu saat ya, bisa jadi. Jadi kalau di buku-buku itu ada misalnya, jadi orang yang melayani publik, melakukan khidmah istimaiyah, itu bisa jadi lebih soleh daripada misalnya gitu kan. Misalnya orang yang tilawah atau sholat malam, bisa jadi. Karena apa? Itu dari si manfaatnya. Jadi misalnya orang yang melakukan misalnya khidmah pelayanan publik misalnya, semakin banyak yang dilayani bisa jadi kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang bersifat private ya, yang personal pribadi. Ini tentu sekali lagi setelah fardu ain, terutama amal-amal yang berkaitan dengan al-mihaniyah, profesionalisme, dengan pekerjaan-pekerjaan profesional. Oke, jadi lakukanlah amal-amal soleh. Ini kalimat yang kalau di Al-Quran juga paling sering gitu. Jadi amanu itu sering dikaitkan dengan wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Dan kadang-kadang juga kesolehan itu, amal soleh itu dipengaruhi oleh situasi kondisi misalnya. Jadi ya, contoh kayak orang yang ngasih minum anjing yang kehausan gitu kan. Itu kan yang dikasih minum anjing kok. Tapi itu bisa menjadi amal soleh yang luar biasa ketika dilakukan dengan tulus lillahi ta'ala, ya, karena Allah. Dan bahkan dalam cerita itu Allah bersyukur, berterima kasih kepada pemberi minum anjing itu, padahal pemberi minum anjing itu dulunya adalah orang yang banyak berbuat dosa. Wallahu alam bisawab. Jadi tentang amal soleh ini sekali lagi, jadi setelah fardu ain, setelah rukun Islam, maka amal soleh ini sangat luas, terutama dalam hal bersifat mihaniyah atau pekerjaan-pekerjaan profesional. Jadi manfaatkan sehatmu dengan amal-amal soleh halas sehatika qabla husuli mani'in, sebelum datangnya penghalang yang menghalangi kamarodin seperti sakit. Wajajuzu qira'atu saqamika bil wajhaini. Bifat hati ini cara bacanya sakomika, bisa dibaca dengan sakomika, sakomaka, bifat hati ini sakomika, sakom, fathahnya pada sin dan kof.
Au bidommin fasukunin, atau dibaca dengan domah dan sukun, sukmik. Li'anna riwayah lam tu'lam. Apa namanya? Karena riwayat nggak diketahui. An yukro'a, agak diketahui ini riwayat pembacaan, pembunyian kata sakomika atau kata sukmika itu nggak disebutkan mana yang dipilih gitu. Kayaknya di sini kata Syekh Nawawi, karena riwayat lam tu'lam wal ikhtiyat an yukro'a bihima. Ikhtiyatnya, hati-hatinya dibaca dengan kedua-duanya. Alal badali, dengan bergantian liyusotifar riwayah. Ini ya, padahal kan tuh hadis itu kan boleh meriwayatkan, bahkan bil makna aja boleh. Tapi tetap diutamakan kalau bisa menggunakan riwayat yang sesuai dengan redaksi yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kamakol. Oke ya, jadi tentang kata sakom, dibaca sakomika atau sukmika. Oke, kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Waginaka, dan optimalkan masa kayamu ketika kamu kaya, qabla fakrika, sebelum masa miskinmu, masa fakirmu. Nah, kaya itu apa sih? Jadi kalau dalam definisi kaya itu kan misalnya orang yang kaya pada hari itu adalah orang yang telah memiliki cukup makan pada hari itu diri dan keluarganya. Artinya hari itu udah kaya kan. Jadi makanya dalam definisi zakat fitrah itu kan wajib bagi setiap orang yang pada hari itu punya kelebihan. Jadi kalau mau kayak definisi kaya yang paling dasar ya. Jadi orang yang pada hari itu sudah memiliki cukup makanan untuk diri dan keluarganya. Itu udah, kalau dalam definisi zakat fitrah itu sudah orang kaya. Udah wajib zakat fitrah. Artinya kaya hari itu. Nah, gimana kalau kaya bulan itu? Hari itu sih dia kaya. Tapi belum tentu hari berikutnya dia kaya lagi. Nah, ada orang kaya pekanan, kaya bulanan, kaya tahunan. Nah, kalau sampai yang itu kan kaya 7 turunan. Nah, itu kalau itu lain lagi. Nah, jadi kalau kita mau, gimana sih orang bisa merasa menjadi kaya? Ya, kalau kembali ke definisi zakat fitrah, orang itu disebut kaya kalau dia pada hari Idul Fitri itu punya cukup makanan untuk diri dan keluarganya. Nah, itu udah kaya itu. Nah, kan? Jadi ini udah kaya. Kalau pakai standar itu, ini kaya, udah rata-rata kaya lah. Jadi orang fakir miskin sangat jarang kalau menggunakan definisi itu, kalau definisi harian. Nah, cuman problemnya kan, mungkin hari itu dia kaya, tapi hari berikutnya sudah jadi miskin. Nah, sedangkan ya ini kan akhirnya cara ngitung pendapatan itu pakai hitungan apa? Pakai menghitung harian, atau menghitung pekanan, atau menghitung bulan, atau menghitung tahunan. Ini sangat dinamis ya dalam masyarakat ya. Jadi kalau pakai hitungan harian, itu di masyarakat yang wallahualam, saya dulu pernah hidup di masyarakat yang hitungan kaya miskin itu harian itu bisa. Jadi orang kalau hari itu udah istilahnya, kalau di kampung dulu udah punya beras semanci itu, beras sekaleng itu, kaleng kecil itu semanci sekitar ya nggak sampai seliter, itu udah tenang, udah aman lah gitu pada zaman itu ya, karena orang kalau udah punya beras, kalau mau masak nggak perlu pakai gas, cukup cari kayu bakar. Kalau mau sayuran ya di sepanjang itu kekebunan itu banyak sayur. Kalau mau ikan dengan nyemplung ke kali ya mau dapat ikan zaman itu. Tapi kemudian kan berkembang lagi, misalnya orang pendapatan tidak harian, tapi pendapatan dihitung pekanan. Lalu ada berikutnya orang pendapatan dihitungnya bulanan. Ada orang pendapatnya dihitungnya tahunan. Atau kalau dalam definisi negara kalau ngitung pendapatan itu per kapita ya, per tahun ya. Nah, kalau pakai pendapatan per tahun ini bisa jadi
nanti standar miskin kaya, nah ini bisa saja nanti orang yang pendapatan setahun kurang dari sekian rupiah, nah dia miskin kalau menggunakan standar yang ada di negara ya, menggunakan pendapatan per tahun. Oke, jadi ini, nah makanya bisa jadi orang yang menurut definisi negara itu miskin, tapi bisa jadi suatu saat dia kaya pada hari itu. Seperti tadi kaidah Idul Fitri itu. Nah ini pesan Nabi, manfaatkan, jadi waginaka qabla fakrika, dan masa kayamu waginaka if'alit tasadduk, jadi lakukanlah bersedekah di masa kayamu bima faddola an hajatin man talzamuka nafaqatuhu, dengan bersedekah dari kelebihan dari mafaddola, jadi yang lebih an hajati man talzamuka nafaqatuhu, dari memenuhi kebutuhan orang yang wajib kau nafkahi. Nah, ini kalau kita bisa membuat daftar kebutuhan, jadi misalnya bisa membuat itu ya, outcome yang harus kita keluarkan, misalnya menggunakan periodisasi per bulan. Jadi outcome yang harus kita keluarkan itu berapa, maka kelebihan dari yang harus di outcome itu, ya ini harus ada alokasi untuk bersedekah misalnya. Bima faddola. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu was'alunaka madza yunfikun qulil afu. Jadi apa yang disedekahkan yang udah lebih dari yang diperlukan. Jadi itu perintah Nabi. Nah, yang sering pernah saya singgung bahwa antara sedekah dengan income ini, kalau mau kita gunakan dalam sikap anatomi tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita ini banyak income-nya, tapi tidak ada sedekah yang dikeluarkan, nanti akan bikin masalah bagi tubuh kita. Meskipun yang dimakan itu halalan thayyibah, misalnya semuanya halal, bagus semuanya. Tapi kalau nggak ada pengeluaran itu, ini akan jadi penyakit kan, mulai dari penyakit sembelit, nanti ada penyakit yang agak lagi misalnya kolesterol, gula darah, asam urat. Ini kan gara-gara ada bagian dari makanan yang tidak terurai, tidak terkeluarkan dari tubuh. Nah ini dengan belajar dari anatomi tubuh kita itu, maka yang namanya bersedekah dari kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita itu akan terasa menjadi keharusan secara natural, alamiah tubuh kita itu mengharuskan adanya sedekah, adanya pengeluaran itu. Jadi wallahu alam. Jadi kalau belajar dari sana, nah, ini pesan Nabi yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, optimalkan masa kayamu sebelum masa miskinmu, sebelum fakirmu. Jadi ini insya Allah kalau orang yang ketika kaya, banyak investasi, banyak sedekahnya, insya Allah. Kalau seandainya tanda takdir Allah orang itu jatuh miskin, kalau di masa kayanya banyak invest, banyak sedekahnya, tidak akan terlantar masa berikutnya. Itu yang misalnya saya yakin dengan seyakin-yakinnya itu. Jadi misalnya gitu bahkan. Jadi kalau orang yang dulu banyak sedekah, suatu saat ketika dia jatuh miskin karena ada bencana dan sebagainya, ya karena investasinya, sedekahnya banyak, insya Allah tidak akan sampai terlantar. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, orang yang ketika masa kayanya pelitnya pelitnya yang ampun-ampun gitu, itu bahkan bukan hanya ketika jatuh miskin, masih hidup pun orang suka nyukurin. Nah, nanti kalau udah miskin ya nggak ada orang peduli kalau begitu. Nah ini tentang ya masa kaya itu ya harusnya digunakan sebagai masa investasi. Jadi sebagaimana ketika orang tadi masih muda, masih sehat,
maka amalnya adalah amal-amal fisik. Maka demikian juga ketika orang kaya, amalnya adalah amal harta finansial. Dan itu yang sangat-sangat menunjang ya, masa depan orang itu dalam hal finansial diantaranya sangat ditentukan oleh dulu gimana investasi ketika masa mudanya. Bahkan dalam cerita ini tentang kesolehan, tentang termasuk kedermawanan ini ya, bisa jadi kedermawanan orang tua, kesolehan orang tua itu bahkan bisa berpengaruh kepada anak-anaknya. Ini kalau lihat dalam surah Al-Kahfi ya, cerita Al-Kahfi yang dalam kisah Nabi Musa dan tembok miring itu, tembok yang mau roboh itu menarik itu cerita itu. Kenapa tembok itu hampir roboh dan kemudian Allah datangkan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk merenovasi gitu. Nah, lalu diterangkan bahwa itu tembok miring, di bawahnya ada harta milik anak yatim. Karena dulu wakana abuhuma sholiha, dulu bapaknya itu orang soleh. Sampai akhirnya Allah melindungi kemaslahatan harta dan anak yatim itu, jangan sampai terbuka ketika anak yatim masih kecil. Nah, temboknya direnovasi agar nanti ketika anak yatimnya itu sudah dewasa, baru mereka membuka harta simpanan itu. Wallahu alam bisawab, jadi tentang waginaka qabla fakrika. Jadi mengoptimalkan jadi amal-amal finansial, amal-amal sedekah, amal-amal dengan harta sebelum ini qabla urudi jaihatin, sebelum datangnya paceklik, tutlifu malaka, yang menghancurkan bencana yang menghancurkan hartamu, fatasiru fakiran fiddaro ini. Kalau masa kayanya nggak sempat bersedekah, lalu nanti ada bencana menghancurkan harta benda, jadilah orang yang fakiron fiddaroin, orang yang miskin dunia akhirat. Dunianya sudah habis semuanya, investasi akhiratnya belum punya apa-apa. Dan di akhir surah Al-Munafiqun itu menarik, bahwa ketika orang ada kesempatan untuk bisa beramal, maka yang paling efektif adalah bersedekah. Itu kan permintaan orang untuk ditunda amalnya, ditunda ajalnya itu. Jadi ya di akhir surah Al-Munafiqun ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi minta untuk ditunda sebentar agar apa? Fa'as-saddaqa, agar saya bisa bersedekah. Jadi tidak minta untuk bisa sholat gitu. Tidak minta untuk bisa pergi haji ya. Tapi yang diminta yang diminta itu ada sejenak saja untuk bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin. Oke. Kemudian yang keempat, wa hayataka qabla mautika. Dan optimalkan, jadi gonimahkan, jadikan sebagai gonimah, sebagai kekayaan. Nah, kau dapatkan itu adalah hayataka, hidupmu. Jadikan hidup itu sebagai gonimah, bukan beban, bukan musibah, tapi ini adalah orang punya bisa hidup itu adalah gonimah, keuntungan besar. Jadi hayataka qabla mautik, ai igtanim matul fi naf'uhu ba'da mautika fa in ba'da mautika fanun man mata fa inna man mata qata amalu. Jadi manfaatkan, jadi yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat setelah kematian. Karena orang kalau sudah mati ya amalnya berhenti. Ini penjelasan Syekh Nawawi.
Nah, di Al-Quran itu banyak sekali cerita tentang orang-orang yang baru sadar tentang berharganya hidup. Tapi baru sadarnya itu ketika sudah mati, atau bahkan kalau di surah Al-Fajr itu baru sadar tentang mahalnya hidup dunia itu setelah di pintu jahanam. Itu mengerikan sekali gitu kan, bahwa hidup dunia itu mahal gitu. Nah, makanya kalau contoh betapa mahalnya hidup itu, misalnya orang yang sakit saja itu sampai diusahakan untuk bisa sehat, berobat kemana-mana, harta habis gak apa, yang penting sehat, yang penting masih bisa hidup. Nah, kalau sudah hidup mau apa gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi orang yang sakit diusahakan untuk bisa tetap sehat. Nah, bisa sehat, bisa hidup. Nah, pertanyaannya itu kalau udah sehat udah mau apa? Kalau hidup mau apa? Gitu. Hidup itu mahal sekali gitu kan. Jadi contoh tadi kan di akhir surah Al-Munafikun tadi, minta laula akhartani ila ajalin qarib. Gitu. Kalau di dalam surah Al-Fajr itu bahkan sadar ya, tentang arti hidup itu ketika sudah di pintu jahanam. Waji ayoma indi bi jahannam yauma andi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaitu orang udah di depan pintu jahanam baru menyadari bahwa hidup itu berguna, hidup dunia itu mahal. Nah, makanya semasa hidup ini ya ini kesempatan yang paling mahal, wahayataka, dan hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Artinya bahwa ketika hidup di dunia ini yang harus dipersiapkan adalah bekal nanti ketika mati. Jadi mau bawa apa nanti kalau mati? Kalau sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa di dunia ini, apa yang nanti bisa dibawa? Jadi kalau misalnya perjalanan, kalau menggunakan logika perjalanan, kalau orang pergi haji yang di Makkah, Madinah kira-kira 1 bulan, itu perlu membawa bekal sekian banyak, living cost-nya itu ya. Ada watazawwatu fa in taqwa, bawanya bekal macam-macam. Bahkan bekalnya nggak cuma pakai uang, nggak cukup pakai uang rupiah, karena yang berlaku di sana ya uang real lah, meskipun rupiah kadang berlaku juga. Tapi kalau itu kan logika ya, bahwa orang itu kalau pindah dari tempat ke tempat lain perlu bekal. Jadi perjalanan itu perlu bekal. Dan bekal ini menyesuaikan tempat di mana orang itu akan pergi. Jadi kalau mau pergi haji itu ke real. Kalau mau ke Eropa tuker euro, misalnya gitu kan. Kalau mau ke Amerika tuker dolar, misalnya gitu. Kalau mau ke Malaysia tuker ringgit. Nah, kalau mau ke akhirat, mau tuker apa ini, gitu kan? Nah, itu jadi ya kita nggak bisa lagi bawa harta benda segala macam, udah nggak berlaku. Jadi apa yang kita cintai di dunia dan sebagainya itu udah beda alam. Nah, kalau baru beda negara sudah beda bekalnya kok gitu kan. Begitu kita ke Malaysia, maka yang berlaku biasanya uang ringgit, bukan lagi uang rupiah. Makanya uang rupiah ditukar pakai ringgit. Begitu orang pergi ke Tanah Suci yang berlaku uang real, nah, duitnya rupiah ditukar jadi real. Ke Eropa yang berlaku uang euro, ditukar uangnya jadi euro gitu kan. Ke Amerika yang berlaku uang dolar, rupiah tukar pakai dolar. Nah, sekarang ketika orang mau pergi ke alam setelah dunia ini, ke alam akhirat, mulai dari kematian dan seterusnya, itu ya harus bawa bekal yang sesuai, relevan, yang cocok untuk alam itu. Nah, yang berlaku di situ hanyalah amanu wa amilus sholihat. Ya, itu dengan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika khairun amal. Al baqiyatus sholihat. Allah alam. Jadi itu makanya perlu dikonversi. Jadi semua yang ada di dunia ini perlu dikonversi agar bisa menjadi bekal untuk perjalanan setelah dunia ini. Kalau tadi menggunakan contoh kita mau pergi ke luar negeri saja,
yang kita punya ditukar dengan mata uang yang berlaku di negara itu. Nah, kita juga karena kita mau pergi ke alam di luar setelah alam dunia ini, mulai dari alam kubur sampai nanti alam akhirat, kita perlu tukar apa yang kita miliki selama di dunia ini dengan mata uang yang berlaku, yaitu amanu wa amilus sholihat. Oke, yang terakhir wa faraghoka qabla syaghlika. Nah, bi fathis sini ai igtanim faraghoka, gunakan, optimalkan masa luangmu. Faraghoka, masa luang, qabla syaghlika, sebelum masa sibukmu. Jadi manfaatkan, optimalkan masa longgarmu via dihidar di kehidupan dunia ini, qabla syaghlika, sebelum kesibukanmu, bi ahwalil qiyamah, dengan kesibukan hari kiamat. Au allati awwalu manaziliha al-qabru, yang awal, etapa pertamanya, manazil, singgahan pertamanya adalah kubur. Jadi persiapkan, jadi kesibukan akhirat itu, jadi etapa pertamanya adalah, pos pertamanya, manazil itu bisa dikatakan pos. Pos pertamanya adalah alam kubur. Ini perlu disiapkan. Jadi sebelum menghadapi kesibukan hari kiamat, maka dunia ini ruang tempat orang untuk mempersiapkan segala keperluan. Kada naqalahul azizi anil manawi. Demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Aziz dari Imam Al-Manawi, fadil khamsah la ya'rifu qadruha illa ba'da zawaliha. Fahadil khamsah, 5 perkara ini, masa muda, masa sehat, masa kaya, masa hidup, masa longgar, la ya'rifu qadruha, banyak orang tidak mengetahui kemuliaannya, tak mengharganya, tidak mengetahui nilainya, illa ba'da zawaliha, kecuali setelah yang 5 itu tidak ada. Orang baru menyadari betapa mahalnya masa muda ketika sudah tua. Orang baru menyadari betapa mahalnya, berharganya sehat ketika sedang sakit. Orang baru menyadari betapa mahalnya, nikmatnya orang kaya ketika saya jatuh miskin. Orang menyadari betapa mahalnya hidup di dunia ketika sudah mati. Orang baru menyadari bahwa masa longgar itu luar biasa nikmatnya baru ketika sudah menghadapi kesibukan yang tidak bisa ditunda lagi, mulai dari kehidupan alam kubur. Ini yang dinukil oleh Al-Azizi dari Al-Manawi. Rawahadal hadis Al-Hakim wal Baihaqi an Ibni Abbas bi isnadin hasanin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad yang kualitasnya hasan, nggak sampai sahih. Tapi sekali lagi ini hadis yang cukup populer ya di kita, di Indonesia, terutama karena dinyanyikan oleh Oma Irama. Jadi ini rawahul Imam Ahmad wa Abu Nu'aim wal Baihaqi an Amri bin Maimun. Jadi kalau Al-Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas, tapi kalau riwayat Imam Ahmad, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi yang lain dari Amr ibnu Maimun. Jadi jalur lain dalam periwayatan hadis. Oke, itu makalah yang ke-11. Nah, makalah yang ke-12 kita lanjut. Wal maqalatu tsaniyata asyarata an Yahya bin Mu'adin Ar-Razi. Kita ini nasihat dari Imam Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah. Man kasura syab'uhu kasura lahmuhu, wa man kasura lahmuhu kasurat syahwatuhu, wa man kasurat syahwatuhu kasurat dunubuhu,
wa man kasurat dunubuhu qasa qalbuhu wa man qasa qalbuhu ghariqa fi afatid dunya wa zinatiha. Nasihat dari Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Imam Yahya ibnu Mu'ad menasihatkan kepada kita, ini meskipun ini nasihat nanti banyak mendebat. Yang pertama, dari 5 frasa pertama, man kasura syab'u kasura lahmuhu. Barang siapa yang banyak kenyangnya, seringan kenyang, maka kasura lahmuhu, banyak dagingnya. Nah, ini gemuk. Nah, apalagi bukan daging, lemak. Nah, itu lebih kacau lagi. Kalau daging masih mending, lemak. Nah, terus bagusnya gimana? Gitu. Ya, ini perlu ini ya. Perlu keseimbangan ya. Kalau sampai orang nggak ada dagingnya ya itu juga problem. Misalnya cuman long lead, balung sama kulit ya itu juga nggak sehat juga gitu kan. Jadi perlu keseimbangan. Nah ini kalau penjelasan Syekh Nawawi. Jadi bikhilafi man kasra aqluhu bisa babi khiddatin dikri fala yadurru. Kata Syekh Nawawi, beda dengan orang yang banyak makannya karena beratnya dikir, karena serius dikir. Jadi fala yadurru. Jadi orang banyak makan tapi karena faktor dikir yang berat. Jadi wallah alam, jadi ini masalah banyak sedikitnya makan kalimat relatif. Jadi kalau dalam ilmu yang gampang itu ya yang penting proporsional antara income dan outcome. Jadi, nah yang diingatkan itu kan tentang banyaknya daging, kegemukan. Nah ini kalau di perlu ini di Indonesia ini udah di beberapa kali berita ini yang orang overweight ya, yang orang yang obesitas yang berlebihan sampai itu nggak bisa berjalan dan sebagainya. Ini perlu ada tinjauan termasuk bab kesehatan, makanan, aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau di beberapa dokter di kesehatan kalau di balita itu ada grafiknya ya, ada ukurannya. Jadi misalnya kalau balita yang lahir sekian kilo, maka pertumbuhannya itu antara berat dan tingginya itu dengan umurnya itu ada grafiknya kan. Apakah dia ini kurang gizi atau dia obesitas? Nah, itu kan ada masing-masing beda. Misalnya bayi yang lahir 3 kilo, maka dalam waktu 3 bulan idealnya berat badannya sekian, tingginya sekian, gitu kan. Nah, rasanya yang kalau di kesehatan ini bukan hanya bagi balita nih. Rasanya bagi semua orang itu perlu. Jadi saya pernah di sekolah pernah bikin itu. Jadi semoga jadi kenangan misalnya ketika masuk SMP misalnya itu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa karena masa pertumbuhan. Nanti kelas 3 ketika lulus itu berapa tingginya dan berapa berat badannya. Apakah masih dalam daftar postur orang sehat yang ideal atau masuk ke dalam daftar kurang gizi atau masuk dalam tabel overweight, obesitas. Itu rasanya penting juga sih karena overweight obesitas itu juga jadi persoalan. Kemudian juga tadi kurang gizi, yang kurang makan itu juga jadi persoalan. Jadi ini penting juga untuk menjaga keseimbangan. Ini kalau penjelasan Syekh Nawawi. Jadi kalau orang banyak makan karena memang untuk keperluan khiddati dzikri, karena beratnya, kerasnya dzikir, fala yadurru. Maka itu nggak apa-apa. Orang makannya banyak, tapi karena memang untuk menjadi energi bagi aktivitasnya. Li'anna ba'dal awliya tariqatuhum kasratul akli li sur'atin hidhamit ta'ami bi kharrati asari dzikri. Jadi Syekh Nawawi, li'anna ba'dal awliya, karena ada sebagian para wali tariqatuhum,
jalan hidup mereka, thariqah mereka itu kasratul akli. Ada banyak makan. Lisur atin hidhamit to'am. Karena cepatnya pencernaan makanan itu biharoroti asarin dikri. Oleh sebab pengaruh panasnya zikir. Fa'innahu kannari. Itu karena zikir itu seperti api yang membakar, sehingga jadi orang cepat lapar meskipun makan banyak, karena dicerna dengan cepat oleh aktivitas zikir, maka makan yang banyak itu ya cepat habis, selesai gitu, nggak berpengaruh, nggak sampai tersimpan menjadi tadi, apalagi sampai menjadi residu dalam tubuh yang berbahaya. Bikhilafis sholati alan nabi, berbeda dengan bersolawat. Ini bersolawat fa inna asaroha baridun. Ini kata Syanawi, karena sholawat ini asarnya, dampaknya itu dingin. Nah kalau dingin ya dia nggak banyak mencerna makanan. Nah ini yang problem, udah dikirnya sholawat banyak makanannya. Ini jadi nanti akhirnya banyak residunya nanti. Tapi kembali tentang ini ya, tentang antara pola makan dan aktivitas ini perlu disesuaikan. Jadi jangan sampai juga aktivitas besar tapi asupan makanannya kecil, sehingga nanti menjadi kurang gizi, atau aktivitas kecil tapi suplai makanannya berlimpah, nanti menjadi obesitas. Itu nasihat pertama, man kasura syabhu kasura lahmuhu. Wa man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu. Wa man kasura lahmuhu, dan barang siapa yang dagingnya banyak, berotot, ini kan dagingnya itu jadi nggak berlemak. Kasura syahwatuhu, syahwatnya banyak. Ini kalau secara umum di dalam pandangan Imam Ghazali dan sebagainya itu. Jadi kalau orang sudah kenyang, jadi perut kenyang, badan kuat, maka ya syahwatnya juga akan ikut kuat. Makanya dalam agama diingatkan falladhi yutfi'u syahwah huwa al-ju'. Yang bisa memadamkan syahwat adalah lapar. Sehingga pesan Nabi kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu akan bisa menjaga syahwat. Tapi kalau masih belum mampu nikah, sedangkan otot sudah kekar, sudah kuat, fa'alaikum bisawm, maka ya puasalah. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi pengendali lah, bisa menjadi obat bagi syahwat. Itu di hadis Nabi ya, tentang diantara tentang hikmah puasa. Jadi ini nasihatnya Syekh Yahya ibnu Mu'ad. Wa man kasurat syahwatuhu, dan barang siapa yang syahwatnya besar, syahwatnya banyak. Ini banyak syahwatnya, macam-macam ya itu syahwat. Jadi ada macam-macam itulah, maka kasuro dunubuhu, maka dosanya akan makin banyak. Syahwatnya gede ya, dosanya peluang dosanya makin banyak. Makanya dalam buku-buku akhlak itu sering diingatkan dengan yang namanya mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu, dia harus ada, tapi harus dikendali. Kalau dia nggak dikendalikan, wah ini bahaya. Tapi kalau nggak ada juga bahaya. Orang nggak punya syahwat, misalnya nggak punya selera makan, nggak punya selera nikah, nggak punya selera kaya, ya bahaya. Nah, kalau orang udah nggak selera makan, matilah. Makanya kalau misalnya orang sakit udah nggak mau makan. Nah, selain minum obat itu, orang sakit apa yang diminta? Suruh makan gitu. Nah, sampai kadang-kadang makannya udah giliran sakit yuk tawarin banyak makanan, giliran sehat nggak ditawarin gitu. Iya, karena orang sakit itu ya diharapkan kalau masih mau makan, artinya masih ada syahwat untuk makan, nah ada harapan untuk sembuh. Nah, itu kan di logika publik, logika masyarakat. Jadi kalau orang
masih mau makan, insya Allah masih ada harapan hidup. Tapi kalau udah nggak mau makan, udah nggak punya makan apapun, udah nggak berselera, nah itu kan udah mengkhawatirkan. Nah, kayaknya syahwat harus ada, tapi dia nggak boleh dominan. Nah, harus ada pengimbang yang lain. Kalau dalam anatomi tubuh ya, yang syahwat itu harus dikendalikan oleh akal minimal, oleh agama. Nah, itu harus mengendalikan. Jadi nggak boleh syahwat tuh bergerak sendiri. Kalau syahwat bergerak sendiri, dia mengalahkan akal dan mengalahkan agama, ya nanti akan nabrak kemana-mana. Jadi banyak dosanya. Waman kasurat dunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, dosanya banyak, maka kosa kolbuhu, maka hatinya akan jadi keras. Nah, kalau dalam cerita Al-Quran, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Yang membuat hati keras sampai lebih keras dari batu itu ya karena ya dosa yang terus bertambah. Oke, jadi nasihatnya Syekh Yahya Ibnu Mu'ad. Ini nasihat berantai. Nanti kalau orang nanti mulai dari banyak kenyangnya, nanti banyak dagingnya. Kalau banyak daging, banyak syahwatnya. Kalau syahwatnya dominan, banyak dosanya. Kalau dosanya dominan, maka akan makin keras hatinya. Kalau keras hati, nah ini bahayanya. Waman kosa kolbuhu ghoriko. Ini kalau barang siapa yang hatinya keras, ya akan tenggelam. Kenapa? Karena orang hatinya keras. Nah, falam yakbal al-mawaid. Dia nggak bisa terima nasihat. Namanya hati membatu. Jadi nggak bisa terima masukan. Nggak bisa dikoreksi. Nggak bisa dikritik kalau bahasanya. Jadi orang mau, ya namanya juga hati batu. Nah, semaunya sendiri. Jadi nggak ada bisa mempengaruhi ya. Kalau manusia nggak bisa terima nasihat, manusia nggak bisa terima kritik, nah nggak bisa menerima saran, ya udah selesai lah. Selesai. Itu ghoriko. Makanya kalau dalam cerita Al-Quran, begitu ada kaum atau bangsa yang sudah darhum, nah udah biarin aja, udah nggak bisa, udah nggak peduli, udah nggak sebagainya, ya udah, itu alamat celaka. Tapi kalau orang masih mau terima nasihat, masih mau dikritik, nah itu insya Allah masih ada harapan baik. Itu ya. Jadi makanya kritikan itu bagi kita, ya kita nikmati ini sebagai nutrisi untuk menjaga hati itu selalu lunak. Yang bahaya kalau kita ini sudah nggak bisa terima koreksi, nggak terima masukan, nggak terima kritik, itu bahaya, karena itu tanda hati yang mulai keras. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pengajian kita sore ini sampai pada makalah yang ke-12. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pada makalah yang ke-13.